Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah pasti dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa adik-adik, tetap semangat, bersukacita, dan bercita. Pada saat ini, sebelum kita memasuki kelas kita masing-masing, kita mau memulai pembelajaran kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita katakan, Bapa, aku datang padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh belajar kembali, dan kami percaya itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin menyertai kami, supaya ketika kami belajar, kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Bapa. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai terakhirnya nanti, kiranya Tuhan terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Bapak kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita terus bernyanyi bagi Tuhan. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Terima
persiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Segala ungkapan syukur kami angkat kepadamu pada saat ini Tuhan, atas kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami, bahkan pembelajaran kami pada saat ini ya Bapa. Kami meminta tuntunan Roh Kudus-Mu yang terus hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah apa yang kami pelajari pada saat ini Tuhan, kami boleh tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh jadikan pedoman di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya setiap pembelajaran kami pada saat ini ya Bapa. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Kakak berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat untuk terus belajar. Kakak sangat senang berjumpa kembali dengan adik-adik semua. Walaupun pembelajaran kita lewat online, tapi kakak percaya itu semua tidak mempengaruhi semangat kita untuk terus belajar. Pasti adik-adik dalam 1 minggu ini memiliki pengalaman dan kesaksian yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Pada saat ini mari kita belajar bersama-sama. Mari kita buka buku kita di pembelajaran yang ke-6 yang berjudul Aku Menang Karena Allah Menopangku. Sekali lagi, Aku Menang Karena Allah Menopangku. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kakak akan baca buat kita semua. Judul perikopnya, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya,
Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Firman Allah dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah akan berkenan memakai orang-orang yang setia di jalan Allah untuk menjadikan saksi bagi kebesaran kuasa-Nya. Seperti Elia yang dengan kesetiaannya kepada Allah, ia dikaruniai anugerah dan pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan haruslah kita memiliki keyakinan akan kuasa Allah yang menjadikan kita sebagai pejuang Allah dalam memenangkan pergumulan hidup melawan kuasa kegelapan. Mari kita buka kembali Alkitab kita di Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Kakak akan baca buat kita semua. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam ayat ini, Rasul Paulus menyampaikan pernyataannya dengan tujuan untuk memberikan kesaksian hidupnya, pengalamannya bersama dengan Kristus. Ia menekankan agar manusia semakin mendalam kesetiaannya dan mewujudkan tekad hidup untuk melayani Tuhan dengan hidup yang harus berbuah. Hal ini mendorong kita untuk terus berjuang melawan kuasa kegelapan sampai meraih mahkota kemenangan. Jika dalam hidup kita senantiasa mengutamakan Kristus, maka campur tangan Tuhan akan selalu mendatangkan anugerah di dalam setiap kehidupan kita. Di bagian A, di mana dikatakan di situ menunjukkan kesetiaan kepada Allah, menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Pernahkah adik-adik menyaksikan suatu pertandingan? Pasti adik-adik pernah menyaksikan suatu pertandingan yang sering adalah pertandingan sepak bola. Tentu dalam pertandingan tersebut semangat juang mereka sangat tinggi karena mereka ada tujuan, yaitu untuk mencapai kemenangan. Namun dalam mencapai sebuah kemenangan adik-adik tidaklah mudah. Diperlukan yang namanya latihan secara teratur, disiplin, bertanggung jawab, dan sportif. Sportif artinya saling memberi dukungan, saling menyemangati satu dengan yang lain, tidak dengan curang, tetapi saling memberi semangat atau memberi dorongan satu dengan yang lain. Mungkin juga adik-adik memiliki pengalaman yang sama ketika mengikuti suatu pertandingan, baik yang diadakan di sekolah, gereja, atau dalam masyarakat. Dalam pertandingan, setiap peserta harus mempersiapkan diri, kemampuan fisik, dan mental, karena itu yang menentukan suatu kemenangan. Dalam kehidupan orang beriman ada juga istilah pertandingan secara rohani. Apa pertandingan? Apa pertandingan rohani kita sebagai orang yang beriman? Yaitu melawan kuasa yang tidak kelihatan. Apa itu kuasa yang tidak kelihatan? Yaitu kuasa kegelapan. Rasul Paulus pernah mengalami hal tersebut. Dapat kita lihat dan kita baca dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Tadi kakak sudah baca dari kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Mengapa iblis melakukan hal tersebut? Karena iblis tidak menyukai orang yang setia kepada Allah, sehingga ia berusaha merusak hubungan kita dengan Allah. Iblis memakai berbagai cara, berbagai strategi yang licik, misalnya melalui kesenangan yang membuat kita menjauh dari hadapan Tuhan. Karena lebih senang, contohnya kita lebih senang bermain dengan teman-teman kita daripada
pergi ke sekolah minggu. Itu adalah suatu godaan iblis bagi kita. Iblis memakai berbagai cara, strategi agar tujuan kita untuk memuliakan Allah tidak akan terwujudkan. Contohnya yang kakak bilang tadi, kita lebih senang bermain dengan teman-teman daripada kita pergi ke sekolah minggu. Lebih menyukai menonton televisi daripada beribadah bersama dengan keluarga, daripada beribadah bersama dengan papa dan mama. Apakah adik-adik memiliki pengalaman yang berhubungan dengan kesetiaan iman adik-adik? Misalnya, mendapat ancaman akan dijauhi teman bila setia kepada Tuhan, atau teman adik-adik membujuk adik-adik untuk bermain saat adik-adik akan pergi ke gereja. Nah, pada saat seperti itu, iman kita harus mempertahankan. Kita jangan mengikuti keinginan hati kita sendiri. Kita jangan mengikuti perkataan teman kita, karena itu hanya membawa kita ke hal-hal yang buruk, ke hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita harus mempertahankan iman kita. Kita harus melawan kuasa kegelapan tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara percaya kepada Tuhan dan teguh iman di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Kakak akan baca buat kita semua. Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa tadi? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa maksud dari firman Tuhan ini adik-adik? Artinya kita harus waspada terhadap bahaya yang setiap saat mengancam kita. Lalu bagaimana cara kita untuk dapat menang dalam memperjuangkan iman kita? Nah, kakak akan beritahu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk memperjuangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan, yang pertama, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, misalnya dengan beribadah, bersekutu, dan membaca firman Allah. Yang kedua, memperlengkapi hidup dengan senjata Allah. Yang ketiga, menerapkan disiplin rohani dalam kehidupan sehari-hari kita. Di bagian B, di sini dikatakan memahami kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Memahami kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Setiap orang percaya harus berani menunjukkan jati diri sebagai anak-anak Allah. Bukan menunjukkan jati diri kita, bukan dengan kehebatan kita. Menunjukkan jati diri kita dengan membenci teman kita, bukan ya adik-adik, tetapi menunjukkan jati diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Contohnya, menyaksikan kuasa Allah dalam setiap kehidupan kita. Dalam Alkitab ini kita dapat menemukan kesaksian orang-orang yang beriman kepada Allah, memiliki pengalaman iman yang luar biasa, berani menyaksikan kuasa Allah walau mereka harus kehilangan nyawa. Sangat luar biasa ya adik-adik. Walau mereka harus kehilangan nyawa. Siapakah tokoh-tokoh tersebut dalam Alkitab? Yang pertama ada Nabi Elia saat bersembunyi di sungai Kerit. Tadi kakak sudah baca ya ayat firman-Nya. Yang pertama adalah Nabi Elia saat bersembunyi di sungai Kerit. Yang kedua, Nabi Elia ketika bertanding melawan 150 dewa Baal. Yang ketiga ada Rasul Paulus. Dalam mengabarkan Injil Kristus, ia harus masuk dalam penjara adik-adik. Walau keadaan Rasul Paulus seperti itu, namun ia tetap berjuang di dalam Tuhan sehingga buah-buah imannya bertumbuh
melalui jemaat yang setia kepada Kristus. Walau keadaannya sangat terpuruk, di mana dia di penjara, tetapi dia tidak patah semangat. Imannya tetap dia perjuangkan di dalam Tuhan, sehingga dengan imannya bertumbuhlah jemaat yang setia kepada Kristus. Inilah contoh cermin hidup setia kepada Allah. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang? Beranikah kita, beranikah adik-adik menyaksikan kasih Allah dalam hidup kita? Allah ingin kita meneruskan pejuang atau para tokoh iman tersebut. Adik-adik pasti bisa ya, karena Allah selalu menopang kita dan Ia akan selalu menyertai kita. Adik-adik jangan gemetar, jangan takut untuk memperjuangkan iman adik-adik, untuk melawan kuasa kegelapan, karena Allah selalu memberi kita kekuatan, Allah selalu menolong kita, Allah selalu menyertai dan menuntun setiap langkah kita. Allah tidak memberi ujian yang berat di dalam setiap kehidupan kita. Allah tidak memberi kita ujian di luar kemampuan kita. Bagaimana ciri-ciri orang yang berjuang dalam Tuhan? Bagaimana ciri-ciri orang yang berjuang di dalam Tuhan? Yang pertama, memiliki kesetiaan kepada Allah. Yang kedua, menjadi pelaku firman yang hidup. Yang ketiga, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Yang berikutnya, hidup mengandalkan kekuatan Allah. Oleh sebab itu, kita harus belajar setia kepada Tuhan. Ingatlah adik-adik bahwa orang yang tidak hidup dalam Tuhan akan selalu mengalami hal-hal yang buruk. Ingatlah adik-adik bahwa orang yang tidak setia atau yang tidak hidup di dalam Tuhan akan selalu mengalami hal-hal yang buruk. Penuh dengan kekhawatiran karena tidak memiliki pengharapan, kurang mengucap syukur. Tunjukkanlah kesetiaanmu kepada Allah melalui kehidupan kita sehari-hari dengan menerapkan nilai-nilai dan karakter bangsa, dengan berjiwa sosial agar hidup kita tetap berada dalam kuasa Allah. Seperti Nabi Elia dan Rasul Paulus yang kita baca di atas, manusia bisa menjadi kuat jika Allah yang memberi kekuatan. Oleh karena itu, kalau kita ingin menang dan memerangi permasalahan hidup kita, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Mulailah dengan tekad di dalam diri kita. Kita harus mengambil sebuah tindakan, mengambil tekad untuk meningkatkan semangat juang kita bersama dengan Allah. Demikianlah yang kakak sampaikan pada saat ini. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas, yang kurang dimengerti oleh adik-adik, boleh ditanya kepada kakak. Boleh melalui WA group, boleh juga melalui WA pribadi. Sebelum kita menutup kelas kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan dan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Walaupun pembelajaran kami lewat online Tuhan, tetapi kami percaya atau anak-Mu percaya itu semua tidak mempengaruhi semangat kami untuk terus belajar, untuk terus membaca kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk membukakan setiap hati kami, memampukan setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak pembawa berkat, anak-anak pembawa damai, anak-anak pelaku firman-Mu. Engkau pakailah kami Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu di dalam kerajaan surga. Engkau pakai adik-adik saya Tuhan, Engkau pakai mereka secara luar biasa. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, yang berbakti kepada orang tua, dan yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri kelas kami. Biarlah kelas kami tidak berlalu begitu saja Tuhan, dan biarlah apa yang kami pelajari pada saat ini kami dapat mengingatnya kembali. Hanya di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.